Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan sekaligus arahan Bupati Mojokerto untuk berkenan juga menutup acara BIMTEK penguatan PPID Desa tahun 2021. Yang terhormat Ibu Dr. Ikvina Fawamati MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Diskominfo Kabupaten Mojokerto, yang saya hormati Komisioner dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Ibu Elis, matur nuwun sanget sudah rawuh di Kabupaten Mojokerto dan sudah berbagi ilmu dengan teman-teman Sekdes Kabupaten Mojokerto. Yang saya hormati para panitia penyelenggara dan para peserta BIMTEK, sekretaris desa terpilih, karena dari satu kecamatan cuma dipilih 3 sekretaris desa terpilih dari 18 kecamatan se-Kabupaten Mojokerto. Bapak Ibu hadirin sekalian yang sangat saya banggakan, puji syukur alhamdulillah harus selalu kita panjatkan datang Allah Subhanahu wa taala, karena kita semuanya bisa hadir di sini, bisa melaksanakan aktivitas, bisa menerima ilmu dari Bu Elis dan teman-teman panitia penyelenggara, sampai kemudian di penghujung acara siang ini bisa berjalan dengan lancar, kita tetap bisa produktif. Itu semuanya karena nikmat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, utamanya terkait dengan nikmat sehat. Nah, mila Bapak Ibu, monggo selalu kita senantiasa mengucapkan syukur karena pada saat ini kita masih belum terlepas dari status pandemi COVID-19. Yang kedua, semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tentunya ini barangkali adalah satu bentuk kegiatan BIMTEK ya ini tadi ya. Pembinaan yang mungkin apa istilahnya ini bagi kita semuanya, mungkin bagi penjenengan baru kali ini mengikuti pembinaan terkait dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi. Kalau pengelolaan terkait dengan keuangan ngoten wis bolak-balik pun ngelontok gitu ya. Ki pengelolaannya terkait dengan informasi dan dokumentasi. Nah, ini dalam atur penjenengan bahwa ini adalah amanah dari undang-undang dan terkait dengan informasi dokumentasi. Jadi sebetulnya ini ada satu paket yang sama, karena dokumentasi ini merupakan satu bentuk informasi yang berupa dokumen. Nah, informasi sendiri bentuknya itu juga sangat luas sekali, yang artinya semuanya ini adalah sesuatu yang ingin diketahui oleh siapapun, terutama kalau di tingkat desa ini utamanya adalah ingin diketahui oleh masyarakat penjenengan masing-masing, dan adalah menjadi hak dari masyarakat sekarang ini untuk mendapatkan pelayanan terkait dengan informasi yang dibutuhkan. Nah, dalam niki wau dari Hotel Vanda terkait dengan pelayanan di Spenduk Capil, itu yang diundang juga dari perangkat desa, yang hari ini masih 50%, besok 50%-nya, dan hari ini dalam bertemu dengan panjenengan terkait dengan pelayanan juga, tapi pelayanan kepada masyarakat terkait dengan informasi dan dokumentasi. Nah, kalau mau ketika Pak Kepala Diskominfo membahas terkait dengan keseksian jenengan, itu tadi sudah pidato atau belum Pak di awal? Sudah dibahas ya? Kok kayaknya nggak respon gitu? Dengar tentang kata-kata seksi itu. Tadi sudah dibahas belum sama Pak Ardi tentang? Sudah ya? Iya. Jadi artinya ada beberapa hal yang ada di dalam pemerintah desa ini yang oleh masyarakat, ya tidak hanya masyarakat pada umumnya, tapi mungkin
ada sebagian dari masyarakat panjenengan yang sangat ingin tahu. Nah, sangat ingin tahunya itu biasanya kalau ingin sekedar ingin tahu itu biasa saja, tapi kalau sangat ingin tahu itu biasanya ada maksud yang lain. Ada tujuan tertentu. Sangat ingin tahu. Gitu. Nah, makanya karena dan sebenarnya desa ini kan kepala desanya itu dipilih. Jadi di sini sudah melibatkan satu proses politik. Begitu, sehingga kemudian proses pemilihan kepala desa ini tidak menutup kemungkinan setelah proses pemilihan kepala desa selesai, ternyata hal-hal yang terkait dengan pilih-pilihan itu ternyata kadang-kadang masih belum selesai gitu loh. Kadang-kadang masih belum selesai. Dan ini skopnya tuh kecil, skop desa. Dados ngoten bendina niku iso ketemu terus kali tiang sing belum selesai urusannya ini tadi, yang padahal seharusnya itu sudah selesai gitu. Dan ini bisa berbuntut panjang. Bisa berbuntut panjang. Nah, makanya Bapak Ibu yang sangat saya hormati, nah tidak menutup kemungkinan hal seperti ini kemudian akan memunculkan pihak-pihak yang sangat ingin tahu dengan tujuan tertentu nih, wow. Maka berarti panjenengan semuanya sebagai penanggung jawab apa Pak Sekdes ini? Sebagai apa? Ketua ya? Ketua PPID. Ya berarti yang bertanggung jawab juga ketuanya kan? Ketua PPID. Bagaimana nanti panjenengan bisa memberikan pelayanan sesuai dengan aturan sehingga nanti tidak akan menimbulkan masalah. Tetapi masyarakat puas dengan pelayanan yang panjenengan berikan. Intinya tengoten. Karena intinya yang paling inti adalah bagaimana caranya menjaga supaya desa panjenengan masing-masing ini berada dalam situasi yang kondusif. Nah, sekarang ini informasi itu sesuatu yang sangat luar biasa. Sesuatu yang sangat luar biasa karena dari informasi ini akan bisa mempengaruhi berbagai sisi sektor bidang dan kemudian bisa menimbulkan berbagai macam persoalan hanya dari informasi. Dados nyuwun sewu kalau wingi kami dikumpulkan jadi seluruh kepala daerah se-Jawa Timur, seluruh Dandim se-Jawa Timur, seluruh Kapolres Kota se-Jawa Timur dan juga Danrem se-Jawa Timur dikumpulkan kami semuanya untuk membahas bagaimana antisipasi kita terhadap libur Natal dan Tahun Baru terhadap pengendalian COVID-19. Karena kita sudah di warning sejak hari Minggu, dados kita itu Minggu, Senin, Selasa itu berturut-turut rapat terus. Hari Minggu rapat dengan Pak Menko Marves langsung dengan para menteri-menteri terkait COVID-19, kemudian hari Senin sore Pak Presiden langsung mengumpulkan seluruh kepala daerah se-Indonesia dan kemudian ditindaklanjuti di tingkat Provinsi Jawa Timur. Kemarin kami dikumpulkan di Batu di Hotel Singosari dan salah satu yang disampaikan oleh Bapak Kapolda ketika memberikan pengarahan adalah terkait dengan informasi. Nah, sekarang ini terkait dengan kita ini berada dalam dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia maya atau dunia digital. Yang ternyata bahwa informasi-informasi yang beredar ini ya sangat mempengaruhi di mana yang sekarang ini yang utama yang menjadi perhatian kita semuanya, menjadi perhatian dunia dan juga pemerintah negara Republik Indonesia adalah terkait dengan informasi-informasi di dunia maya yang kemudian bisa menimbulkan permasalahan di dunia nyata. Terus informasi ini beredar di dunia maya dan kemudian bisa menimbulkan satu aksi, bisa menimbulkan satu respon fisik di dunia nyata. Nah, ini yang kemudian perlu diantisipasi dan diingatkan kemarin oleh Bapak Kapolda, dan bahwa Polda Jawa Timur dan pemerintah Jawa Timur akan segera membentuk satu badan yang nanti akan salah satu tugasnya adalah menentukan apakah satu informasi atau berita itu termasuk hoax atau tidak, seperti itu. Sehingga nanti kalau sudah ada lembaga yang jelas yang bisa mengeluarkan statement dan bertanggung jawab, oh ini hoax, ini bukan, ini hoax, ini bukan, maka kemudian yang hoax ini dan para penyebar hoax ini nanti akan terancam dengan hukuman. Nah, sekarang kan siapa sing bertanggung jawab ini hoax tenan ta kan siapa? Jadi siapa ini hoax apa dudu hoax gitu kan? Nah, ketika kemudian sudah ada
badan atau lembaga tersebut, Pak Kapolda kemarin menyampaikan, maka ketika kemudian sudah dinyatakan bahwa satu informasi atau berita ini hoax, maka si pembuat, kemudian yang menyebarkan, bahkan yang nge-like sekalipun itu bisa terancam hukuman yang jelas. Karena intinya tentang hoax dan tidak hoaxnya ini sudah ada lembaga yang menjamin kejelasannya. Maka memang tentunya kita harus berhati-hati. Kenapa pemerintah melakukan itu? Karena tadi informasi di dunia maya yang tidak bertanggung jawab ini bisa menimbulkan satu masalah di dunia nyata. Nah itu. Nah mila Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tentunya dengan kegiatan ini, kegiatan sosialisasi, saya yakin tadi penjenengan sudah mendapatkan ilmu, pengetahuan, pencerahan dari Bu Elis terkait dengan bagaimana penjenengan nanti akan bertanggung jawab menjadi pengelola informasi dan dokumentasi di pemerintah desa penjenengan masing-masing, sehingga kebutuhan informasi dari masyarakat bisa terlayani, tetapi untuk keamanan dari pemerintahan desa sendiri juga bisa terjaga dengan baik, dan yang paling penting adalah kondusivitas masyarakat desa di tempat penjenengan masing-masing bisa diwujudkan dengan sangat baik. Nah, tentunya informasi-informasi dan dokumentasi itu tadi penjenengan akan bisa pilah-pilah dan kemudian penjenengan akan bisa jadikan sumber untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kalau penjenengan bisa melaksanakan manajemen terhadap informasi-informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi tentunya nanti sumber dari informasi yang akan diberikan, dokumentasi yang akan diberikan itu harus ada dulu. Dan itu adalah penjenengan semuanya yang bisa mengadakannya dan kemudian memanagenya dengan baik, mengatur, memilah-milahnya sehingga nanti pada saat ini dibutuhkan penjenengan akan bisa menampilkan dan memberikan dengan sangat baik. Jadi inilah yang disebut dengan satu kegiatan pengelolaan. Nah Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tentunya kita berharap penjenengan semuanya nanti betul-betul bisa memahami dan melakukan, mengaplikasikan dengan baik semua pengetahuan ilmu yang didapatkan pada dari pagi sampai siang hari ini, tapi kelihatannya masih pagi ya. Kelihatannya masih pagi. Karena di luar ini mboten panas belas. Ya, masih pagi. Jadi nah, mumpung saya ingat masih pagi, mumpung saya ingat saya nyuwun tulung ya, ada beberapa kewaspadaan karena mumpung saya bertemu dengan sekretaris desa ini. Tadi saya juga sampaikan di ketika saya berada di kelompok perwakilan dari perangkat desa dari masing-masing desa, saya nyuwun tulung. Jadi dari 3 kegiatan rapat yang kami hadiri, yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia, ini dalam sampaikan yang pertama adalah terkait dengan kewaspadaan antisipasi penularan COVID-19 pada libur Natal dan Tahun Baru. Karena bulan depan sudah November, bulan depannya lagi sudah Desember, dan disitulah diperkirakan ada puncak kerumunan karena pemerintah ini sudah mencatat ada sekitar 19 juta lebih, kurang 20 juta kurang sedikit warga yang akan melakukan mobilisasi mudik pulang kampung karena libur Natal dan Tahun Baru. Di satu sisi nyuwun sewu, saat ini dunia sedang waspada penuh terhadap varian Delta yang terbaru. Jadi yang kemarin varian Delta tok, saat ini sudah ada varian Delta yang lebih baru lagi, yaitu varian Delta AY42 namanya. Nah, ini bedanya di mana Bapak Ibu dari varian Alpha, varian Delta AY42 ini adalah varian, perbedaannya adalah pada spike-nya. Jadi kalau penjenengan membayangkan virus COVID itu bulat, pinggirnya ada durinya itu namanya spike. Nah, perubahan mutasinya mereka itu di spike-nya ini. Semakin lama spike-nya itu semakin runcing dan semakin bercabang-cabang. Pengaruhnya apa terhadap tubuh manusia? Pengaruhnya adalah mempercepat penularan dan mempercepat jalannya penyakit. Jadi kalau yang varian alfa ini spike-nya tumpul, durinya tumpul, sehingga butuh waktu lama dari virus itu nempel di saluran nafas sampai dia sakit butuh waktu lama. Bisa sampai 2 minggu baru terasa sakit. Tetapi yang Delta kemarin spike-nya lincip dan bercabang, sehingga butuh waktu nggak sampai 5 hari orang itu dari virus masuk sampai kemudian dia dinyatakan muncul gejala. Bahkan ada yang baru
terinfeksi, tiba-tiba dia sudah lemes. Kenapa? Karena sudah terjadi penurunan saturasi oksigen. Saking cepatnya proses jalannya penyakit. Jadi kecepatan spike itu mempengaruhi itu, dan termasuk yang Delta AY12 ini juga spike-nya yang berubah menjadi semakin runcing dan semakin bercabang-cabang. Nah, makanya hal yang harus kita waspadai apa? Nomor satu, saya nyuwun tulung terkait dengan mobilitas warga. Jadi desa kembali harus dikuatkan terkait dengan antisipasi siapa yang masuk ke desa Panjenengan, terutama mereka yang datang dari luar negeri atau setelah bertemu dengan orang-orang yang datang dari luar negeri. Ini yang harus diwaspadai, karena sekarang ini Eropa sedang naik kasus COVID-nya, dan itu disebabkan oleh varian Delta AY1.2 niki wau. Jadi nanti kalau liburan ini yang datang ke tempat Panjenengan, nyuwun tulung ini perlu diwaspadai. Kenapa? Karena kita belum 100% vaksinnya. Belum 100% Bapak Ibu. Pemerintah mentargetkan herd immunity ini dicapai kalau sudah 70% warga vaksin, dan vaksin 1 dan 2. Nyun sewu nggih 2 dosis loh ya, 1 dan 2. Saya sampaikan dan Panjenengan bahwa mulai dari sekitar September dan sampai sekarang ini kita kan sudah bisa menekan angka pertambahan kasus COVID. Jadi setiap hari itu yang positif itu kalau nggak 0, 1, 2 orang. Sehingga saat ini kita rata-rata merawat tidak sampai 15, 10 sampai 15 orang per hari ini yang dinyatakan positif sedang dirawat. Nah, dari semua orang yang dirawat positif COVID saat ini, bulan September dan sampai Oktober ini, itu adalah mereka-mereka yang belum vaksin sama sekali, atau vaksinnya baru 1 kali. Jadi kalau ada 3 orang yang sakit, yang 2 ini belum vaksin, yang 1 baru sekali vaksinnya niku pun suwi pisan. Jadi dia berpikir wis vaksin sitok wis mari, padahal vaksin itu harus 2. Bapak Ibu nyuwun sewu, vaksin itu sama dengan nama lainnya imunisasi. Bayi mawon niku lho divaksin lho bolak-balik. Nggih, bolak-balik lho ya. DPT itu bolak-balik. Kalau yang tahu di posyandu kan nanti datang lagi, divaksin lagi. Lah kita itu loh cuma di 2 kali saja ini supaya dapat kekebalan saat ini. Nah, makanya memang harus 2 kali. Nah, ini saya yang nyuwun tulung jenengan nanti untuk memastikan warga jenengan nanti vaksin sebanyak 2 kali. Nah, kalau 70% kita itu ada 862.000 warga kita sasaran vaksin. Nah, sisanya adalah anak-anak usia, jadi kita itu warga kita 1.170.000 yang divaksin sasarannya 862, sisanya usia 12 tahun ke bawah belum ada vaksinnya, makanya tidak divaksin. Jadi yang divaksin 862.000 itu adalah yang usianya di atas 12 tahun. Kalau 70% tok yang divaksin, sisanya 30% itu tidak, maka 30% dari 862.000 ini masih 240.000 lebih Bapak Ibu. Ini kok banyak. Bayangkan terus kemudian yang lainnya nggak kena, yang 240.000 lebih memang terus mari ngoten positif. Niku ya sudah kan menjadi satu masalah besar buat Kabupaten Mojokerto. Nah, makanya semuanya harus vaksin, dan vaksinnya harus 2 kali. Saya nyuwun tulung sangat. Jadi kewaspadaannya itu termasuk kewaspadaan antisipasi terhadap bencana. Nih, karena ini sudah mulai masuk musim penghujan, saya nyuwun tulung ya terkait masalah penutupan aliran sungai maupun irigasi. Penutupannya kalau irigasi biasanya oleh sampah, kalau sungai ini ada 3 model penutupan sungai di Kabupaten Mojokerto, karena pendangkalan, karena gulma, dan karena sampah. Beberapa desa sudah memberikan surat kepada kami untuk mengatasi hal tersebut dengan meminjam alat berat, dan sudah kita TL untuk dilaksanakan oleh PUPR. Maka sudah saya TL ke PUPR, nanti kalau panjenengan yang merasa berkirim surat dan belum direspon oleh PUPR, tolong berkoordinasi secara lebih aktif dan terus-menerus, karena saya sudah men-TL kepada PUPR. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa mengantisipasi terjadinya banjir gara-gara penutupan aliran sungai. Karena kita sudah diperingatkan kemarin pada saat kami melaksanakan apel gelar pasukan dan alat-alat peralatan antisipasi bencana, bahwa untuk musim penghujan tahun 2021 ini akan terjadi peningkatan curah hujan 20-70%. Banyaknya air yang akan tumpah.
Kenapa? Karena ada pengaruh dari badai La Nina di Samudra Pasifik, sehingga diperkirakan curah hujan akan jauh lebih tinggi dibandingkan tahun kemarin. Nyuwun tulung sanget, kita sudah dalam kondisi situasi bencana non alam pandemi COVID-19, jangan sampai karena kita tidak mengantisipasi kemudian nanti terjadi bencana alam banjir gara-gara kita tidak melakukan mitigasi bencana. Nah, ngaten Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, sekali lagi matur nuwun sanget, selamat untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan dari sejak tadi pagi sampai siang ini. Mudah-mudahan kesempatan untuk mendapatkan ilmu pada pagi hingga siang hari ini betul-betul bisa kita manfaatkan dengan baik dan bisa menjadikan kita sebagai bagian orang-orang yang lebih bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Maka karena tadi saya diminta untuk menutup acara ini dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap hidayah, bimbingan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa dari waktu ke waktu bekerja lebih baik lagi dengan pengabdian, keikhlasan dan profesionalitas, maka acara pembinaan pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi desa atau PPID desa di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 dengan ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun sangat, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya nyuwun tulung pada panjenengan semuanya bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau pemerintah desa tidak memerankan wewenang fungsinya, tugas-tugasnya dengan sangat baik juga. Jadi pelayanan di Kabupaten Mojokerto tidak hanya dinilai dari pelayanan pemerintah daerah, tetapi juga pelayanan pemerintah desa. Matur nuwun sanget, saya aturkan kepada panjenengan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat bertugas dan selamat menjadi lebih bermanfaat. Matur nuwun sanget, nyuwun pangapunten ingkang kathah. Dari saya cekapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.